Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam perlindungan Allah dan kasih sayang Allah. Kali ini saya mahasiswa dari STAIN Bengkalis, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Manajemen Dakwah. Kali ini saya Muhammad Syarif akan membagi atau sharing-sharing ilmu tentang statistik. Kemudian yang terhormat Pak dosen kami Pak Reno yang disayangi Allah, yang insya Allah jadi calon penghuni surga Allah. Dan saya akan menjelaskan ini secara bertahap, mulai dari apa itu penjelasan dari statistik. Jadi statistik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika ini adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Nah, contohnya itu ilmu mempelajari merencanakan ini, itu bisa contohnya kita sering macam ada abang-abang kita atau orang-orang kelas kita itu macam mengumpulkan sebuah data kan, merencanakan. Contohnya dia ingin tentang bab masalah kenapa marbot masjid ini masih suka jarang azan pada ada marbot masjid kan. Nah, kemudian dia kan mengumpulkan data, kemudian menganalisis apa penyebab marbot masjid ni kadang malas azan, padahal dia itu adalah salah satu tanggungjawabnya kan. Lalu dia mempresentasikannya hasil dari data tersebut. Nah, jenis data-datanya ni, data-data statistik ini didasarkan pada hasil pengukuran. Ada 4 jenis data penelitian atau statistik, yaitu data interval, data rasio, data ordinal, dan data nominal. Kemudian fungsinya tuh, tujuan dari statistik ini adalah mendapatkan insight yang bermanfaat yang bisa menjawab suatu permasalahan. Singkatnya, statistika ini adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan data dan cara mengumpulkannya. Kemudian, apa sih tujuan dari analisis statistik itu? Tujuannya, jadi tujuan kita mempelajari ilmu statistik ini adalah untuk menyediakan bahan atau sumber dari berbagai hal untuk diolah dan diubah menjadi sebuah informasi. Jadi kita ni macam mengumpulkan sesuatu data, dan itu dikumpulkan itu dalam satu bentuk informasi, jadi terangkup satu. Nah, contohnya tuh dalam koran. Contoh koran itu kan dalam satu kertas itu kan berbagai informasi. Contoh-contohnya, contoh tentang bagaimana perkembangan dari desa-desa ini maju kemajuannya. Nah, jadi perbedaannya antara statistik dan statistika. Perbedaannya adalah statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan hal lain sebagainya. Sedangkan statistika ini adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan dan mengelola, menganalisa penyajian data, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Nah, kemudian selanjutnya, perbedaan statistik ini dan statistika ini menurut para ahli. Kata Profesor Dr. Sudjana MA MSc, menurut dia pengertian statistik adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan metode
pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilaksanakan. Dan menurut Profesor Dr. Haji Agus Irianto, menurut beliau, pengertian statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, penarikan, pengumpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Nah, kemudian jenis-jenis statistik. Jenis-jenisnya itu terbagi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pengklasifikasiannya menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Jadi bagaimana ilmu statistik dapat dibagi? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi statistik deskriptif ini kan adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk pengumpulan, perorganisasian, presentasi, dan memberikan karakteristik terhadap himpunan data. Nah, peranan statistik dalam penelitian sebagai alat menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari populasi. Yang kedua, alat menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Alat analisis data menguji hipotesis. Kemudian penyusunan model teoritis, perumusan hipotesis, pengembangan alat pengambilan data, kemudian penentuan sampel, dan pengolahan dan analisis data. Kemudian statistik memegang peranan yang penting dalam penelitian, terutama dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat, desain, penelitian dalam penentuan sampel, dan analisa data. Nah, setelah itu, statistik ini mempunyai peranan kan, yang salah satunya itu kan merencanakan. Kemudian setelah merencanakan dan mengumpulkan dan menganalisis. Saya kasih contoh yang agak mudah dipahami, yaitu contohnya merencanakan, mengumpulkan, menganalisis ini kita merencanakan bagaimana Stein ini lebih maju terhadap prodinya. Contohnya merencanakannya itu kan sudah satu. Kemudian poin yang kedua adalah mengumpulkan. Nah, kita kumpulkan data-datanya dulu, data. Kemudian kita menganalisis apa penyebab MD ini masih kurang unggul daripada prodi-prodi lain. Karena salah satu kelemahan MD ini pada salah satu organisasinya agak lemah. Nah, kita ini contohnya itu menganalisis bagaimana supaya organisasi ini bangkit. Kawan-kawan ini semangat untuk berjuang untuk akreditasi prodi itu menjadi A atau minimal B. Dan bagaimana guru atau dosen dan mahasiswa itu disiplin dan taat pada aturan. Nah, dan bagaimana juga supaya prodi MD ini menjadi terunggul. Nah, setelah data-data itu dikumpulkan, lalu dibuat dalam bentuk satu informasi atau suatu alat yang dapat kita presentasikan. Nah, jadi apa keunggulan MD, dan ini kita tunjukkan. Dan sebelumnya yang setelah kita analisis itu kesalahan-kesalahan MD, kita perbaiki. Nah, jadi setelah perbaiki, kita tunjukkan kepada dosen-dosen yang di atas itu untuk melihat perkembangan MD ini sudah tidak seperti yang lama, ada perkembangan, dan itu dipresentasikan. Dan itulah contoh dalam statistik. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.